Saat berkendara, seseorang harus mengerti makna setiap warna lampu pengatur lalu lintas dan menaatinya. Contohnya, saat lampu kuning menyala, setelah lampu hijau, pengendara harus mengurangi kecepatannya untuk bersiap berhenti, karena warna lampu kuning akan segera berganti ke merah. Jika pengendara tidak memedulikan arti warna lampu tersebut, akan terjadi kekacauan dan bahkan kekacauan lalu lintas. Lampu lalu lintas mewakili keadilan hukum dalam berlalu lintas di jalan raya yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan. Hukum adalah aturan dan batasan bagi setiap orang dalam bersikap dan bertindak. Jika setiap orang bertindak sesuka hati tanpa mengindahkan kepentingan orang lain, pasti akan terjadi kekacauan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, hukum memiliki arti penting dalam kehidupan bersama. Apa arti penting hukum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Bagaimana bentuk-bentuk hukum? Simaklah pembahasannya berikut ini. Ketika berbicara tentang hukum, berarti kita sedang membahas batasan-batasan tertentu. Batasan yang dimaksud adalah batasan bagi setiap orang dalam bersikap dan bertindak, sehingga tidak dapat bertindak melampaui batasan yang telah dilakukan. Agar lebih memahaminya, mari kita pelajari makna dan karakteristik hukum, penggolongan hukum, tujuan hukum, serta tata hukum berikut ini. Makna dan karakteristik hukum. Secara sederhana, hukum bisa dipahami sebagai aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi, belum ada satu pengertian yang bisa mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Karena hukum memiliki banyak segi dan bentuk. Van Apeldoorn, seorang ahli hukum dari negeri Belanda, mengatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang sulit untuk dibuat, karena perumusannya tidak mungkin sesuai kenyataan. Melalui pernyataan ini, Van Apeldoorn ingin menyampaikan bahwa mendefinisikan hukum sangat rumit, karena hukum bisa dinilai dari banyak aspek, bergantung pada pandangan seseorang. Dalam masyarakat tradisional, hukum adalah kebiasaan atau tradisi yang menjadi pedoman hidup. Dalam masyarakat religius, hukum diidentikan sebagai hukum Tuhan atau hukum agama. Sementara itu, dalam masyarakat modern, hukum identik dengan pengadilan. Meskipun demikian, definisi hukum bisa dipahami melalui beberapa unsur sebagai berikut. Peraturan berkaitan dengan perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat, seperti peraturan yang tertuang dalam norma-norma sosial. Pada umumnya, norma sosial berfungsi untuk mengatur perilaku manusia, seperti saling menghargai, saling menghormati, dan saling membantu. Peraturan dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwenang, seperti MPR, DPR, Presiden, Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Peraturan bersifat memaksa, sehingga harus ditaati dalam situasi dan keadaan apapun. Jika peraturan tidak ditaati, pelanggar akan dikenakan sanksi tanpa memandang status, jabatan, agama, ras, suku, dan jenis kelamin. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan bersifat tegas, karena peraturan telah dibuat secara material dan telah diatur dalam undang-undang. Misalnya, sanksi dalam hukum pidana yang diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Unsur-unsur definisi hukum tersebut harus diperkuat lagi dengan beberapa karakteristik, seperti adanya perintah dan larangan, serta keharusan mematuhi perintah atau larangan tersebut oleh semua orang. Berdasarkan karakteristiknya, hukum diyakini sebagai sesuatu yang mengikat masyarakat
untuk bertindak dan bersikap. Oleh karena itu, hukum memiliki sifat yang memaksa. Sifat ini diikuti dengan sanksi. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi kekuatan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Misalnya, pemungutan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga memiliki kejelasan dari subjek, objek, dan besarnya pajak yang harus dibayar. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Misalnya, pihak keamanan menertibkan para pengendara motor yang ugal-ugalan di jalanan. Mencegah tindakan main hakim sendiri di lingkungan masyarakat. Contohnya, penganiayaan terhadap tersangka pencuri dana amal yang menewaskan pencuri tersebut di Jakarta pada tahun 2018. Oleh karena itu, masyarakat harus mempercayakan penindakan pelanggaran hukum pada pihak yang berwajib, seperti RT, RW, dan kepolisian, untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Ketentuan hukum dibuat dengan tujuan agar hukum dapat terlaksana dan berjalan sebagaimana mestinya. Artinya, hukum tidak hanya menjadi pedoman atau aturan yang mengikat, tetapi juga menjadi pengawas atas tiap-tiap pribadi anggota masyarakat. Selanjutnya, penggolongan hukum. Cakupan wilayah hukum mengikuti seluruh aspek kehidupan manusia. Artinya, hukum mengatur seluruh kegiatan dan aktivitas manusia di mana saja. Oleh karena itu, setiap ada manusia, di situ ada hukum. Sebagai contoh, hukum yang berlaku di sekolah, seperti tidak boleh terlambat dan tidak boleh menyontek. Selain itu, terdapat juga hukum berkendara, seperti memiliki surat izin mengemudi atau SIM dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Menurut Kepustakaan Ilmu Hukum, cakupan hukum digolongkan menjadi 8 bentuk, yaitu berdasarkan kepustakaan ilmu atau sumbernya, berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan waktu berlakunya, berdasarkan cara mempertahankannya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan wujudnya, dan berdasarkan isinya. Pertama, berdasarkan kepustakaan ilmu atau sumbernya. Berdasarkan kepustakaan ilmu atau sumbernya, hukum dibagi menjadi hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya hukum pidana sebagai suatu bentuk peraturan yang melarang tindakan kriminal. Peraturan ini termuat dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum kebiasaan adalah hukum yang tertanam dalam peraturan-peraturan kebiasaan, seperti menghormati orang yang lebih tua. Hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. Misalnya, Perjanjian Hak Asasi Manusia yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB melalui Piagam PBB. Hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Secara sederhana, jurisprudensi adalah putusan hukum atas perkara yang tidak pernah diatur dalam undang-undang, sehingga hakim membuat argumentasi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Misalnya, perselisihan antar wartawan tidak diatur oleh undang-undang, tetapi diatur oleh Persatuan Wartawan Indonesia, sehingga diputuskan bahwa perselisihan tersebut bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, keputusan hakim adalah
menyerahkan persoalan tersebut kepada Persatuan Wartawan Indonesia. Kedua, berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum agama. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Misalnya hukum nasional Indonesia hanya berlaku di Indonesia. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam hubungan internasional. Hukum internasional berlaku secara universal, baik terhadap keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian internasional atau traktat. Misalnya, hukum internasional tentang peraturan perang yang mewajibkan perlindungan bagi korban perang dan warga sipil, serta melarang penyerangan terhadap pihak lawan yang menyerah. Hukum asing adalah hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Sebagai contoh, hukum asing yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama antara dua belah pihak dari dua negara yang berbeda. Misalnya, sebuah perusahaan dari Indonesia menjalin perjanjian kerjasama dengan sebuah perusahaan dari Malaysia. Isi perjanjian tersebut tidak hanya berlaku untuk hukum Indonesia, tetapi juga berlaku untuk hukum Malaysia, seperti tentang perpajakan. Contohnya, perusahaan Malaysia tersebut menjalin kerjasama dengan perusahaan Indonesia untuk mendirikan anak perusahaan di Bekasi, Jawa Barat. Anak perusahaan dari Malaysia tersebut harus menaati aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hukum agama adalah hukum atau kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh sebuah institusi agama untuk para penganut agamanya. Misalnya hukum kanonik yang berisi peraturan yang mengatur hidup jemaat atau anggota gereja Katolik. Ketiga, berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan adalah hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan, sehingga tidak memerlukan peraturan pelaksanaan. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur penganiayaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur perikatan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur perdagangan hukum. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan adalah hukum tertulis yang tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan terpisah-pisah, sehingga masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang dilahirkan, diyakini, dan dipatuhi oleh warga masyarakat, sehingga tidak dibentuk atau tidak tumbuh menurut prosedur formal. Misalnya kebiasaan, adat istiadat, dan tata cara pergaulan, seperti menghormati orang yang lebih tua. Keempat, berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum atau hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berisi syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Hukum ini disebut positif karena sudah berlaku yang ditetapkan melalui undang-undang. Ius constituendum atau hukum negatif adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya rancangan undang-undang atau RUU. RUU disebut sebagai hukum negatif karena masih berupa rencana atau rancangan.
Dengan kata lain, RUU belum sah menjadi undang-undang untuk dilaksanakan. Kelima, berdasarkan cara mempertahankannya. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Hukum material bersifat praktis. Dengan kata lain, hukum material adalah penerapan atau implementasi hukum dalam kehidupan. Hukum ini akan menjadi pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam berhubungan dengan orang lain. Hukum material mencakup hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Menurut hukum pidana, kita dilarang untuk melakukan penipuan, seperti menggunakan identitas palsu dengan tujuan merugikan orang lain. Jika melakukannya, pelanggar akan dipidana sesuai pasal 378 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana atau KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Hukum formal adalah hukum yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Hukum formal bersifat non-praktis. Artinya, hukum formal adalah dasar hukum yang memuat peraturan-peraturan atau hukum acara tentang cara menjangkau suatu permasalahan atau perkara ke pengadilan dan cara hakim memberikan keputusan. Beberapa sumber yang termasuk hukum formal adalah undang-undang, kebiasaan, dan traktat atau perjanjian internasional. Misalnya, jika kita menyelesaikan suatu masalah di pengadilan dan tidak puas dengan keputusan hakim, kita diperbolehkan mengajukan banding. Keenam, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, hukum dibagi menjadi hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa adalah suatu peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan oleh setiap pihak. Perjanjian atau undang-undang tidak memberikan peluang kepada siapapun untuk menafsirkan hal lain selain mengikuti aturan hukum yang tertulis dengan jelas dalam teks yang ada. Dapat juga diartikan bahwa hukum yang memaksa adalah hukum yang memberikan paksaan mutlak dalam keadaan apapun. Misalnya, jika seseorang melakukan kekerasan, orang tersebut harus menerima saksi secara paksa dan wajib, yaitu pidana 2 tahun penjara. Sesuai dengan ketentuan pasal 35 KUHP tentang pencabutan hak-hak tertentu dari pihak yang bersalah. Sementara itu, hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan atau diabaikan melalui suatu perjanjian khusus. Artinya, jika para pihak yang bersangkutan tidak membuat perjanjian khusus, hukum yang mengatur tersebut akan dijadikan acuan oleh para pihak dalam hal hukum. Sehingga, hukum yang mengatur tersebut wajib ditaati oleh para pihak. Akan tetapi, jika para pihak membuat suatu perjanjian khusus, isi perjanjian khusus inilah yang akan dijadikan pedoman hukum untuk ditaati. Misalnya, Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Pasal ini bersifat mengatur karena kata-kata dapat mensyaratkan memiliki arti bahwa perusahaan boleh menerapkan ketentuan masa percobaan maksimal 3 bulan dan dapat juga tidak menerapkan ketentuan masa percobaan bagi karyawan baru dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jika ketentuan masa percobaan tersebut tidak diterapkan, karyawan tersebut dapat langsung menjadi karyawan tetap atau permanen.
dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ketujuh, berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, hukum dibagi menjadi hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih dan berlaku umum, sehingga tidak hanya berlaku untuk satu orang atau satu golongan tertentu, tetapi juga semua orang diperlakukan sama dalam hukum. Contohnya, larangan korupsi berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Jika seorang pegawai negeri melakukan tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, pegawai negeri tersebut akan mendapatkan hukuman menurut undang-undang yang berlaku. Sementara itu, hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap satu orang atau lebih. Pada dasarnya, hukum subjektif lahir dari interaksi orang-orang dalam masyarakat. Hukum subjektif bisa timbul jika hukum objektif bereaksi setelah melakukan dua pekerjaan, yaitu memberikan hak dan memberikan kewajiban. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Artinya, setiap orang atau sekelompok orang memiliki hak untuk menuntut atau mempertahankan sesuatu. Hak ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu hak mutlak dan hak relatif. Hak mutlak adalah hak yang dimiliki setiap orang dan wajib dihormati oleh semua orang. Misalnya, seseorang yang merasa difitnah bisa menggunakan haknya untuk mendapatkan keadilan hukum dengan melaporkannya kepada pihak berwajib. Sementara itu, hak relatif adalah hak seseorang untuk menuntut orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, seseorang menyewakan rumah berhak untuk menuntut bayaran atau tidak menuntut bayaran dari orang yang menyewa. Kedelapan, berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik dibagi menjadi hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan, serta memuat larangan dan sanksi. Contohnya, seseorang yang mencuri akan dikenai sanksi berdasarkan pasal-pasal tertentu. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur hubungan antar lembaga negara dalam satu negara. Hukum tata negara di Indonesia berfungsi untuk menjabarkan peranan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara yang berlandaskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Dengan demikian, setiap lembaga negara dapat menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan, yaitu eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan, legislatif sebagai pengawas pemerintahan dan pembuat undang-undang, serta yudikatif sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya hukum atau undang-undang dasar dalam negara. Hukum tata usaha atau administratif adalah serangkaian kaidah, norma, dan prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan hukum administrasi negara atau hukum yang mengatur kewajiban pejabat negara. Di Indonesia, hukum tata usaha negara berada dalam lingkup Mahkamah Agung sebagai peradilan tata usaha negara yang berfungsi untuk mengontrol secara yuridis tindakan pemerintah yang melanggar ketentuan administrasi atau maladministrasi atau menyalahgunakan wewenang. Misalnya, seorang pejabat atau kepala daerah mengeluarkan suatu kebijakan yang dianggap tidak sesuai keadaan. Masyarakat atau orang tersebut
dapat melaporkan kebijakan tersebut kepada Peradilan Tata Usaha Negara agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara, seperti hukum perjanjian internasional dan hukum perang internasional. Hukum internasional berlandaskan pada pikiran masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara berdaulat dan merdeka. Hukum ini adalah suatu tertib dalam koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat. Sebagai contoh, Konvensi Perlindungan Lapisan Ozon tahun 1985. Konvensi ini melibatkan semua negara yang sepakat untuk mengurangi penggunaan zat berbahaya yang dapat menipiskan lapisan ozon. Hukum privat atau sipil adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat dibagi menjadi hukum perdata dan hukum perniagaan. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak, kepentingan, dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Hukum perdata menyangkut hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Misalnya, hukum waris yang dapat digunakan saat seorang ayah meninggal dunia dan menyisakan wasiat terkait pembagian warisan kepada beberapa anak. Jika ahli waris merasa dihalang-halangi dalam pembagian warisan, ahli waris tersebut dapat melaporkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib. Masalah ini akan diselesaikan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perniagaan atau dagang adalah bagian dari hukum perdata. Hukum ini mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Hukum perniagaan meliputi hukum jual beli, utang piutang, dan pendirian perusahaan dagang. Misalnya, pihak A melakukan kerjasama dengan pihak B dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sesudah menyetujui beberapa kesepakatan kerjasama tersebut, pihak B membatalkannya secara sepihak, sehingga merugikan pihak A. Pihak A dapat membawa masalah tersebut ke dalam hukum perniagaan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, kita akan mempelajari tujuan hukum. Keberadaan hukum adalah untuk mengatur suatu hubungan agar tercipta kehidupan bersama yang harmonis, tertib, dan aman. Hukum memiliki 6 tujuan, yaitu sebagai berikut. Pertama, mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan di masyarakat. Hukum harus menjamin bahwa setiap orang merasa nyaman dan terlindungi dalam melakukan kegiatan. Kedua, mengatur pergaulan hidup manusia agar damai. Artinya, setiap orang bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak akan bertindak di luar batasan-batasan yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dalam hidup bersama. Ketiga, menjadi petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Artinya, hukum menjadi pedoman bagi setiap orang dalam bersikap, bertingkah laku, dan bertutur kata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, menjamin kebahagiaan semua orang. Hukum harus menjamin kebahagiaan semua orang dengan memberikan rasa nyaman dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan jaminan hukum, setiap orang dapat beraktivitas untuk mengembangkan dirinya dan menemukan kebahagiaan. Misalnya, hukum menjamin seseorang untuk membuka usaha demi membangun ekonomi. Kelima, mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum harus memberikan keadilan yang merata bagi semua orang. Setiap orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, seseorang merasa dirugikan
karena menjadi korban pencemaran nama baik yang dilakukan orang lain. Korban tersebut dapat melaporkan kasus itu kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti kasusnya secara hukum. Keenam, menjadi sarana penggerak pembangunan. Dengan adanya hukum, situasi dan kondisi negara menjadi lebih stabil, sehingga dapat mendukung pembangunan negara dalam berbagai bidang. Kemudian, kita akan mempelajari tata hukum Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka memiliki tata hukum sendiri. Tata hukum adalah susunan hukum yang berasal dari istilah rechtsorde dalam bahasa Belanda. Susunan hukum terdiri dari aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan saat dibutuhkan untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Tata hukum juga merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Pada dasarnya, tata hukum bertujuan mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga ketertiban di negara tersebut dapat tercapai. Tata hukum Indonesia adalah keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam menegakkan hukum, alat-alat negara yang diberi wewenang dapat memaksakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini bertujuan menciptakan masyarakat taat hukum, serta menciptakan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pernyataan sebagai berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, "Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." Begitu pula pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, "Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat." Pernyataan dari kedua sumber tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Selama berada dalam masa penjajahan, masyarakat Indonesia hidup dalam penderitaan secara ekonomi dan sosial. Hal ini terjadi karena kehidupan seluruh rakyat Indonesia diatur oleh penjajah yang ingin memajukan negara mereka sendiri. Setelah mencapai kemerdekaan, bangsa Indonesia dapat mengatur diri sendiri dan membangun negara sendiri untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya. Tata hukum Indonesia ditetapkan pada saat itu juga. Undang-Undang Dasar mencantumkan tata hukum Indonesia dan menjelaskan bahwa Indonesia yang merdeka tidak perlu menggunakan hukum negara lain, seperti Belanda dan Jepang. Kita juga harus mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya memuat ketentuan dasar yang menjadi kerangka tata hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan yang harus ditetapkan lebih lanjut dalam undang-undang organik dan peraturan yang harus ditetapkan lebih spesifik berdasarkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sampai sekarang masih terdapat ketentuan hukum yang merupakan produk hukum kolonial, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, apalagi di negara demokrasi, hukum memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan harmonisasi kehidupan bersama. Tanpa hukum, dapat dipastikan bahwa sebuah negara tidak akan bertahan akibat adanya kekacauan. Hukum bertujuan mengatur hak dan kewajiban setiap orang agar tidak melanggar dari batasan-batasan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita wajib tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Dengan demikian, kita turut menciptakan kehidupan bersama yang selaras, harmonis, damai, dan sejahtera. Sebagai seorang pelajar, masuk kelas tepat waktu dan menaati semua peraturan sekolah yang berlaku merupakan wujud dari penegakan hukum di sekolah.